Ini adalah Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar bertransmisi otomatis tahun 2012. Pajero Sport adalah SUV leather frame dengan mesin diesel yang berlawanan dengan Toyota Fortuner dan Ford Everest. Tipe Dakar merupakan tipe tertinggi dengan fitur paling lengkap dan mesin lebih bertenaga. Untuk ban menggunakan Bridgestone Dweller HT dengan profil 265-65R17. Di samping sudah ada footstep dan di atas sudah ada roof rail dan sunroof. Desain SUV leather frame memang lebih tinggi dibanding SUV monocoque seperti Honda CR-V. Tipe Dakar 4x2 memiliki warna interior putih dan hitam dengan wood panel. Untuk Dakar hanya ada transmisi otomatis, joknya kulit yang tebal dan cukup suportif. Adanya sunroof membuat kesan mewah dan terang dibanding Fortuner. Setir dilengkapi dengan magnesium pedal shift dan tombol audio. Untuk head unit sudah touchscreen yang terintegrasi dengan MID-nya. Di tipe Dakar, sistem audionya sudah dilengkapi dengan power. Untuk pengaturan jok sayangnya masih manual. Ground clearance mobil ini lebih tinggi dibanding SUV monocoque sehingga cocok untuk off-road. Masuk ke belakang, jok terasa tinggi dan cukup lega. Dudukan jok berdesain miring supaya kaki lebih tersangga akibat lantai yang tinggi. Joknya tidak terlalu empuk namun cukup nyaman. Visibilitas dari belakang terasa luas berkat adanya sunroof. Desain dashboard masih cukup modern dan ruang kakinya masih luas. AC belakang hanya ada di baris ketiga, tidak ada di baris kedua karena adanya sunroof. Ada armrest dan jok bisa di-recline cukup rebah. Pajero Sport ini turut mempopulerkan SUV leather frame yang masih laku hingga saat ini. Untuk rem belakangnya, bagusnya sudah cakram, tidak seperti Fortuner yang masih tromol. SUV leather frame disukai karena berdesain gagah dan lebih tinggi, serta dimensinya lebih besar dibanding SUV monocoque medium. Ada sensor parkir dan kamera di belakang. Bagasi dibuka dengan tos elektrik di sini. Kapasitas bagasinya masih cukup luas walau jok ditegakkan, wajar karena dimensinya yang besar. Di bawah masih ada kompartemen tambahan, di kanan ada power outlet. Jok bisa dilipat rata lantai ke depan. Jok baris ketiga terasa lebih lega dari Fortuner secara ruang kaki, namun memang posisi duduknya kurang nyaman. Bagasi Pajero Sport ini tidak setinggi Fortuner karena memang mengejar pelipatan rata lantai. Lampu belakang masih halogen, kap bensin di sisi kiri. Pajero Sport juga diminati karena bermesin diesel yang lebih hemat dan bisa mengonsumsi bahan bakar kualitas rendah yaitu biosolar. Dengan desain gagah, fitur yang cukup, dan sunroof membuat mobil ini menjadi alternatif selain Fortuner. Tak heran harganya masih sangat bertahan hingga saat ini. Tuas transmisi terasa ringan dipindahkan, handbrake juga ringan, masuk gede dan mobil menggelinding perlahan. Setir Pajero Sport terasa agak berat menggunakan power steering hidrolis dan wajar untuk SUV leather frame seperti ini. Rasio putaran setirnya juga banyak, butuh putaran setir lebih banyak hanya untuk sedikit berbelok, tidak seperti SUV monocoque yang hanya butuh putaran setir lebih sedikit. Posisi berkendara mobil ini lebih tinggi dibanding mayoritas mobil lain yang memberikan kepercayaan diri lebih bagi pengendaranya. Otomatis visibilitasnya menjadi sangat lega karena posisi duduknya yang commanding. Duduk di sini terasa cukup pas dengan support yang baik walau joknya agak keras. Namun lantai yang agak tinggi membuat posisi kaki kurang tersangga sepenuhnya. Ruang kepala juga tidak terasa lega akibat adanya sunroof yang memakan space.
Memang sebenarnya mobil ini tidaklah terlalu tinggi, hanya tinggi akibat ground clearance serta leather frame-nya. Posisi setir cukup enak walau tidak bisa teleskopik. Peredam mobil ini cukup baik sesuai kelasnya. Suara samping dan road noise cukup teredam, yang terasa hanyalah suara mesin yang masih masuk. Namun untuk sebuah mesin diesel masih dianggap cukup wajar. Ditambah lagi dengan sistem audio yang lebih enak di tipe Dakar ini dibanding tipe lain. Tenaga mobil ini sangat besar di kelasnya, jauh meninggalkan Fortuner VNT sekalipun. Angka tenaganya memang tidak bohong, mobil ini terasa begitu bertenaga dan dorongan torsinya juga menyenangkan ketika turbonya sudah aktif. Di RPM bawah memang ada terasa lag sehingga kurang nyaman untuk stop and go. Ketika turbonya aktif di RPM sekitar 1700, akselerasinya semakin positif. Untuk penggunaan luar kota atau cruising akan sangat cocok dan enak. Memang daya tarik utama Pajero Sport tipe Dakar adalah mesin yang bertenaga dan tidak ada di tipe Exit maupun GLS dan GLX. Transmisi 5-speed mobil ini juga selangkah lebih maju dibanding Fortuner yang hanya 4-speed. Perpindahan gigi terasa halus dan cukup cepat. Rasio giginya menjadi lebih pendek dibanding transmisi 4-speed sehingga cocok untuk mesin diesel ini. Karakter transmisinya lebih suka untuk berada di RPM rendah sehingga suara mesin lebih tenang dan cocok untuk cruising. Akselerasi halus dan nyaman namun tetap bertenaga. Sayangnya ketika kickdown, transmisi ini memang agak lama untuk melakukan downshift sehingga terasa kurang sigap di beberapa kondisi. Ditambah lagi dengan adanya lag sebelum turbonya aktif yang memang menjadi karakter mesin turbo. Handling mobil ini memang tidak terlalu baik, agak terasa limbung dan respon setir yang biasa saja. Namun untuk mobil seperti ini, handling yang baik tidak dibutuhkan. Yang jelas mobil ini memiliki kapabilitas untuk off-road yang baik dengan ground clearance yang tinggi dan leather frame yang handal untuk melewati jalanan rusak. Keawetan kaki-kakinya juga terkenal baik, tidak seperti SUV monokok dengan penggerak depan yang kaki-kakinya butuh perhatian lebih. Suspensi mobil ini memang tergolong agak keras namun tidak sampai mengganggu, sedikit lebih empuk dari Fortuner. Jika dibanding mobil seperti Innova, memang suspensinya terasa keras karena memang mobil ini berjenis SUV. Bantingannya masih cukup nyaman untuk penumpang, walau agak mengayun. Memang dibanding all new Pajero Sport, suspensi mobil ini tidak seempuk itu. Namun justru di sini suspensinya tidak semengayun all new Pajero Sport sehingga terasa lebih stabil. Melewati jalanan rusak sangat enak karena guncangan kabinnya cukup minim akibat ban yang besar dan leather frame yang mampu meredam guncangan. Namun efek dari sasis ini adalah bodinya yang tidak terlalu rigid dan lincah. Mobil ini memiliki perpindahan gigi manual yang dapat diakses melalui tuas transmisi ataupun pedal shift. Pedal shift ini berbahan logam yang terasa solid serta premium, serta posisinya tidak ikut berputar ketika setirnya diputar. Perpindahan gigi ini memungkinkan pengendaraan manual sesuai keinginan pengemudi. Upshift dan downshift bisa dilakukan dengan mudah dan responnya cukup, tidak cepat namun tidak lambat juga. Ketika downshift, ada efek engine brake yang terasa sehingga cocok digunakan untuk melakukan pengereman tanpa menginjak pedal rem. Overall, Pajero Sport ini merupakan SUV leather frame yang menyenangkan. Ia terasa cocok untuk Anda yang mengutamakan performa dan rasa berkendara. Mesinnya lebih bertenaga serta kenyamanan suspensinya lebih baik dari Fortuner. Selain itu, fitur menarik seperti pedal shift, sunroof, dan power sound systemnya juga menjadi nilai plus mobil ini.